Mama dan saudara-saudari, hari ini kita bersama-sama menyaksikan prosesi peminangan yang kita sudah jalani bersama-sama. Ada pembawaan diri yang dilakukan oleh keluarga Faud dan semua rumpun keluarga yang terkait untuk datang bertemu dengan keluarga besar Rohi Amalo dan semua rumpun keluarga terkait berkenaan dengan dua hati yang menyatu. Tadi Bapak John bilang, mendaki gunung turuni lembah, sampai doka-doka ada di sini untuk menyatukan dua orang yang hendak bersatu. Bapak Mama, satu proses yang harus dilalui ketika dua insan bertemu dan bersama-sama punya impian untuk menyatukan diri dalam hubungan pernikahan. Namun dalam kehidupan yang akan dilalui ke depan harus ada patokan utama untuk menjadi dasar, sehingga hari ini ketika kedua belah pihak keluarga besar yang ada bertemu bersama merancangkan segala sesuatu untuk kebahagiaan kedua anak terkasih, maka ketika besok kita akan bersama menyaksikan peneguhan dan perbuatan nikah bagi kedua anak terkasih. Kehidupan mereka harus diisi dengan kebahagiaan dan sukacita, karena itu menjadi harapan dari orang tua terkasih. Mereka selalu mengharapkan anak-anak mereka, apalagi keluarga yang baru dibentuk, mereka mau supaya nanti kehidupan mereka menjadi bahagia. Nah, bagaimana supaya bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati? Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, menyapa kita. Ada sebuah nasihat yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mereka bersatu, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mereka harus sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ketika itu dibarengi dengan kerendahan hati, maka kebahagiaan itu akan dinikmati. Persekutuan itu akan tercipta dengan indahnya. Tetapi ketika sebuah persekutuan tidak dilandasi dengan satu hati, satu pikir, satu jiwa, satu tujuan, satu kasih, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Sulit sekali. Saya pakai rumus begini, kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biasanya ada pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi saya mau tambah satu rumus baru. 0 tambah 1 tambah 0, dia sama dengan 1. 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana untuk memperoleh damai sejahtera dan sukacita? Ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa untuk bersatu, patokan utama ada di dalam Yesus Kristus. Ia yang menjadi patokan utama. Kenapa? Karena di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Kasih yang besar yang sudah dinyatakan kepada kita itu menjadi teladan hidup untuk dikembangkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kasih yang sudah ditelankan oleh Yesus Kristus itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan penuh kasih. Dan kasih itulah yang harus dijalani tiap-tiap hari dalam kehidupan.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah yang luar biasa. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan diri turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dan untuk menebus manusia. Siapakah kita sehingga kita layak untuk ditebus oleh Tuhan? Kalau Tuhan memurka saja, kau lu siapa? Lu hanya manusia, kau beta yang cipta, selalu beta kasih mati lu, selesai bisa bikin baru. Tetapi ketika dalam ketidaklayakan kita, Dia datang dan mengangkat kita. Dia datang dan menebus kita. Itu kasih yang sangat besar. Dan kasih yang tulus, ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Sebagai sebuah anugerah yang terindah. Anugerah yang besar. Nah, Bapak Mama, kita sebagai orang percaya telah ditebus oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan yang kita rasakan, itu yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Itu yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Maka dia menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi orang lain. Nah Bapak Mama, dengan demikian maka ketika kita betul-betul mengasihi dengan didasari pada kasih Kristus, itu akan memampukan kita untuk memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Itu akan membuat kita mampu untuk memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Tanpa itu kita sulit. Maka tadi rumus yang tadi saya katakan, 0 tambah 1 tambah 0, maksudnya adalah supaya kita bisa memperoleh damai sejahtera, kehidupan kita harus dikosongkan. Kakak Filka tambah Tuhan Yesus tambah kakak Yandri. Yang lebih dominan dalam kehidupan kita bukan kita. Bukan kita pun ego masing-masing. Tetapi Tuhan pun kehendak yang menaungi kita. Sehingga kehidupan damai sejahtera itu bisa dinikmati. 0 itu bagikan diri kita. Sebagai suami, sebagai istri. Di dalamnya ada Kristus. Dia yang bertahta dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memperoleh damai sejahtera. Tanpa itu kita sulit untuk memperoleh damai sejahtera. Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini menjadi pesan bagi kakak Yandri dan kakak Filka mempersiapkan diri untuk masuk dalam sebuah rumah tangga yang baru. Tanpa kasih yang tulus dari orang tua, saya yakin dan percaya bahwa kasih Kristus yang menggerakkan orang tua untuk bisa bersama-sama ada dan duduk bersama berbicara menyangkut kebahagiaan kedua anak terkasih. Dan karena itu kasih itulah yang harus terus terpelihara dalam kehidupan tiap-tiap waktu. Kalau hari ini kita bersuka cita, itu hasil dari kasih yang dinyatakan. Maka supaya memperoleh sukacita, memperoleh damai sejahtera selanjutnya, maka kasih Kristus itulah yang harus diutamakan dalam kehidupan. Sehingga sekali lagi kehidupan rumah tangga itu akan memperoleh damai sejahtera. Sekali lagi dia perumus 0 tambah 1 tambah 0. Siapa yang 0? 2 orang yang masing-masing 0. Biarlah Tuhan Yesus yang ada di tengah. Tuhan Yesus yang satu, yang menaungi 2 orang, sehingga kehidupan rumah tangga ke depan ada damai sejahtera. Bisa kok kakak Yandri dan kakak Filka? Bisa Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadikanlah kasih Kristus sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada dalam peristiwa sukacita, dan Bapak Mama ini kasih ingat kita masa lalu. Jadi kita belajar, tadi Bapak John bilang ingat masa lalu, orang-orang muda yang ada pada masa lalu.
Dan kita juga berefleksi, kehidupan kita, cinta, kasih itu terus terpelihara sampai detik ini, ataukah yang terjadi sebaliknya? Ketika kita terus bertahan dan melakukan kasih Kristus, maka sudah pasti damai sejahtera, sukacita akan kita miliki. Jadi teruslah jalani kehidupan dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu Bapak Mama memberi, ya. Saya terus kasih ingat kepada Bapak Mama. Kasih Kristus itu adalah memberi. Dia bukan mengharapkan balasan, tetapi dia bertugas untuk memberi, dan memberi. Ketika kita dimampukan untuk memberi, maka sebenarnya ketika kita memberi, ada sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam hati. Bapak Mama, kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kedua anak Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka ke depan, dan meneguhkan kita sebagai orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan hari ini dan